Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Guntur Fatahillah. Saya sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 15 Kota Tasikmalaya dan juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251960. Pada kesempatan kali ini akan menampilkan video pembelajaran dengan tema hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan di kelas 7. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum dimulai, untuk KM-nya tolong berdoa dulu, pimpin. Siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allah, sesungguhnya aku kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta aman. Absen dulu ya anak-anak. Kelas 7 F. Ali Al-Wahab hadir. Hadir. Alwa. Apika. Arfa. Asep Rumi. Demia. Geisa. Indilah. Ingrid. Muhammad Fikri. Muhammad Izaz. Muhammad satu persatu, kerapihan kalian tolong, kerapihan duduknya, rapikan dulu. Sudah rapi? Sudah rapi? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Baik, Bapak belum mengucapin ke kalian selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Baik. Takbir. Takbir. Baik, hari ini Bapak sebelum memasuki ke materi pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian semuanya. Hari ini sudah sarapan dulu atau belum? Sudah. Alhamdulillah, nasionalisme kita untuk berjanji bersama-sama lagu Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih, duduk. Yang sudah Bapak bahas kemarin, apa arti dari sholat? Ada yang tahu? Sholat itu adalah tiang agama. Baik, hukumnya sholat fardu wajib. Kalau tidak dikerjakan
Kalau mengerjakan? Oke, jadi seperti itu materi yang sudah sebelumnya Bapak sampaikan sama kalian. Nah, sebelum memasuki ke materi pembelajaran, kalian harus tahu terlebih dahulu definisi dari sholat. Ya, sholat secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat fardu ada 5 waktu. Hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menghubungkan hakikat salat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Oke, paham tum sampai sini? Nah, sebelum dimulai ke materi inti, kalian ice breaking dulu. Siap? Tepuk tangan masuk surga. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk tangan semuanya. Oke, masih semangat? Masih semangat? Baik, kita sebagai manusia harus semangat ketika mencari ilmu. Jangan setengah-setengah. Kita harus semangat mencari ilmu. Sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, wajib hukumnya mencari ilmu. Nah, paham tum? Oke, kita langsung ke materi inti yang akan kita bahas ya anak-anak. Baik, di sini poin pertama, kita akan membahas tentang ketentuan pelaksanaan sholat. Ya, apa cenah? Ketentuan pelaksanaan sholat. Oke, poin pertama, syarat wajib sholat. Yang pertama, apa itu? Beragama Islam. Yang kedua? Yang ketiga? Oke, jadi syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berusia sudah mencapai balik, dan yang ketiga berakal sehat. Ya, kemudian Bapak akan jelaskan satu persatu mengenai syarat wajib sholat. Orang non-muslim atau bukan Islam akan sah tidak sholatnya? Tidak akan sah. Kemudian yang kedua, berusia sudah mencapai balik. Nah, untuk kalian sudah balik ya? Nah, umur-umur kalian sudah balik, maka hukumnya ketika sholat fardu, jika ditinggalkan maka hukumnya dosa. Apalagi secara sengaja. Maka dari itu, ketika semua manusia yang sudah mencapai umurnya balik, maka dari itu hukumnya wajib sholat. Kalau tidak dilaksanakan, maka hukumnya Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Sekarang orang gila mana yang sholat? Ya, orang gila, apakah diterima sholatnya? Apakah sah sholatnya? Nah, karena dalam syarat wajib sholat, diantaranya harus berakal sehat. Jadi kalau misalkan ada orang yang akalnya tidak sehat, seperti orang gila, orang stres, berarti itu hukumnya tidak akan sah sholatnya. Paham tum? Kemudian yang kedua, syarat syahnya sholat. Ya, ada berapa poin di sana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, sudah masuk waktu sholat. Misalkan, zuhur, sholat zuhur, belum waktunya, ya, misalkan zuhur jam 12. Kemudian zuhur gak kuat pengen sholat, misalkan ya, jam 10 pagi, apakah sah sholatnya atau tidak? Karena belum memasuki waktu sholat. Kemudian yang kedua, suci badan, kemudian pakaian dan sholat. Nah,
Anak-anak, kalian perlu perhatikan ketika kalian itu sholat. Ya, lihat dulu apakah kalian sudah berwudu dengan baik dan benar. Kemudian apakah pakaian kalian sudah rapi, sudah wangi, sudah bersih. Ya, kenapa? Karena Allah itu paling suka kepada orang-orang yang bersih, yang rapi, yang wangi. Ya, jangan sembarang pakai pakaian ke masjid, pakai kopiah, pakai kaos, celana panjang cumpang-camping, barolong, ya. Jangan. Jadi kalian harus menggunakan pakaian yang rapi. Ya, jangan bau, harus sopan di tentang materi zikir. Zikir ini sangat luas sekali ya. Kenapa luas? Karena zikir ini mudah dilakukan oleh manusia. Ada 3 cara zikir, nanti akan Bapak bahas. Sebelum ke cara-caranya, di sini ada pengertian tentang zikir. Zikir itu artinya apa? Kalian baca di depan ya. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja, kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Nah, jadi zikir itu menyebut nama Allah, membesar-besarkan Allah, ya, mensucikan Allah dengan bacaan-bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lanjut. Kemudian membaca istighfar 3 kali, bacaan zikir setelah sholat. Nah, setelah sholat kalian baca istighfar 3 kali, cukup 3 kali. Kemudian dilanjutkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian membaca Quran surat Al-Baqarah. Kemudian di sini bacaan zikir setelah sholat. Nanti kalian bacakan zikirnya itu membaca ayat kursi. Kalian bisa ya? Nah, sampai sini bisa. Kemudian bacaan zikir setelah sholat. Nah, ini kalian terapkan setiap hari setelah sholat. Jangan ketika udah sholat, udah berangkat aja. Udah, jangan gitu. Kalau kita menunaikan sholat, selesai sholat, kita harus mengerjakan atau membacakan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil sebanyak 33 kali. Subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir 33 kali, dan tahlil ya 33 kali. Ini pahalanya luar biasa sekali ya. Ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Keimanan dan ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang merupakan manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah sholat dalam sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Adapun hikmah melaksanakan sholat dan zikir adalah tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin dengan baik. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh oleh, serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan murka. Selanjutnya, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah.
agar kita dapat konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir. Dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan, kita akan kembali ke akhirat. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. Niat yang tulus, lakukan sholat. Mangga, silahkan sekarang duduk berkelompok, kerjakan. Satu orang, Juan, Rahmah, silahkan. Kelompok 1, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, bebas, silahkan Juan. Boleh. Bertanya tentang pengertian zikir, silahkan. Ya, Rahmah. Tanya, apa? Nah, bagaimana kalau misalkan kita sedang mandi, berzikir apakah boleh atau tidak? Tidak boleh, ya, karena kita sedang di dalam toilet, ya. Di dalam toilet, masa lagi mandi berzikir, ya. Terima kasih rekan atas paparan video yang sudah Bapak tampilkan. Maka dari itu, kalian tolong, ya, hari ini, saat ini akan Bapak simpulkan dari materi yang sudah paparkan dari video, dari materi yang sudah disampaikan, ya, dari juga gagasan-gagasan atas pikiran-pikiran atau pendapat teman-teman kalian. Yang pertama tadi, judulnya apa bab 1? Ketentuan sholat. Di sini tentang ketentuan sholat, ya, ada 4 poin. Bentar. Ketentuan sholat itu ada mana ya tadi? Ketentuan. Nah, ada beberapa poin, i'tidal, ya, kemudian meletakkan 2 telapak tangan di atas lutut, ya. Jadi ini adalah ketentuan pelaksanaan sholat untuk kelompok 1, ya, paham tum? Kemudian yang kelompok 2 tadi judulnya apa? Pengertian zikir. Untuk kelompok 2 di sini, ya, maaf. Pengertian zikir di sini itu ada mengingat kepada Allah dengan cara menyebut namanya. Jadi ketika kita zikir, bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi harus diingat bahwa Allah itu Nah, ice breaking dulu sebelum penutupan. Breaking dulu, berdiri semuanya. Nah, kalian lihat spidol. Ya. Spidol ini kalau misalkan bergerak ke kiri, kepala kalian ikut ke kiri. Kalau spidol bergerak ke kanan, kepala kalian bergerak ke kanan. Ya, kalau misalkan spidolnya muter-muter, berarti badan dan kepala kalian putar. Sambil tepuk tangan. Apa yang Bapak sampaikan selama ini, saat ini, dan yang akan datang, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Mau dimaafkan? Mau. Oke, sekian, terima kasih dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan ridho dari Allah, dan juga kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.